Awal 2017, istri dan putriku menyusulku ke Korea Selatan. Meski aku sangat senang, istriku tidak terbiasa dengan lingkungan di sini karena perbedaan gaya hidup dan bahasa. Khususnya karena dia meninggalkan orang tua dan pekerjaan yang dia cintai. Untuk datang ke tempat asing tanpa ada seorang pun teman. Semua sangat asing baginya. Benar. Dia selalu merasa sedih dan jarang bicara. Aku bisa lihat dia menderita, tetapi tidak tahu cara menghiburnya. Suatu hari di bulan Maret, dia mulai percaya Tuhan dan ikut pertemuan. Kupikir itu bagus. Nenekku juga seorang percaya. Aku tidak keberatan. Setelah beberapa waktu, aku lihat suasana hatinya selalu gembira. Dan sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Iya. Aku senang sekali. Seiring waktu, aku mulai penasaran dengan gerejanya dan bertanya-tanya. Bagaimana gereja itu bisa mengubah orang? Iya. Aku pernah bertanya kepadanya, gereja mana yang dia datangi? Dia bilang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itu langsung membuatku terpikir akan insiden Chow Yun tahun 2014 di Shandong. Dan aku jadi gusar. Dengan tegas kukatakan, kau tak boleh berhubungan lagi dengan orang-orang percaya itu. Akan kuhancurkan ponselmu jika kau hubungi mereka lagi. Wajahnya bingung dan bertanya kenapa aku menghalanginya. Kataku dengan marah, kenapa? Ini demi kebaikanmu dan keluarga kita. Apa kau tidak tahu? PKT secara serius menindak dan menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Apa kau tak tahu kasus Chow Yun 28 Mei 2014? Menurut internet, Chang Lidong, si tersangka utama adalah anggota gereja ini. Jika kau bersama mereka, artinya kau masuk mulut singa. Jawabnya tegas, Chang Lidong dan lainnya bukan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kau tak boleh percaya apa kata internet. Aku berhubungan dengan saudara-saudari gereja itu lebih dari 2 bulan. Dan mereka semua orang terhormat, yang baik dan tulus. Mereka saling membantu ketika ada yang kesusahan. Tidak seperti yang tersebar di internet. Iya, benar. Namun, mendengar dia bicara begitu, aku membalas. Cari dan lihat sendiri, kau akan tahu apakah aku benar. Lalu, istriku mengajakku duduk dan berkata, kau tipe orang yang berpikir panjang. Kau harus berpikir logis dan bicara sesuai fakta. Tidak boleh mendengarkan satu pihak saja. Iya. Dia juga bilang, apa kau tak ingat demonstrasi di Tiananmen Square 1989? Para mahasiswa berdemo menentang korupsi dan memperjuangkan kemerdekaan demokrasi. Tetapi PKT memasukkan orang tak dikenal untuk menyamar menjadi mahasiswa, merusak dan membalikkan kendaraan militer, menciptakan kerusuhan. Lalu PKT menuduh mahasiswa atas kejahatan itu. Setelah itu, PKT memakai media seperti CCTV dan radio untuk memberitakannya. Memfitnah mahasiswa sebagai perusuh kontra-revolusioner, lalu melindas hidup-hidup ribuan mahasiswa dengan tank mereka. Katanya lagi, siapapun yang tahu sejarah PKT tahu. PKT adalah diktator yang memiliki sejarah anti keadilan. Setiap kali ada yang memiliki ide atau pandangan politik yang berbeda, PKT selalu menyerang mereka, bahkan memusnahkan mereka. Benar. Setiap kali PKT menindas keyakinan beragama, gerakan hak demokratis, atau protes etnis minoritas, PKT membuat kasus palsu, menciptakan protes publik besar, menghasut orang, dan menindas dengan kekerasan. Itu faktanya. Iya. Sekali. Dalam kasus Chow Yun 28 Mei, PKT menjebak gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan hati-hati mereka mengarang kasus palsu. Itu taktik PKT yang biasa. Benar. Mereka sudah lama melakukan itu. Iya. Iya. Tetapi aku tak mau mendengarnya. Dengan marah aku bilang, terserah, kau tak boleh percaya Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Aku harus memikirkan keselamatan keluarga kita. Aku ingin melindungimu dan putri kita dari bahaya. Tidak ada yang lain. Kukatakan sekali lagi, kau tak boleh berhubungan dengan mereka lagi. Diam di rumah dan jadilah istri dan ibu yang baik. Kalau tidak, bukan salahku menguncimu.
Lalu aku membanting pintu dan pergi dari rumah. Sepanjang jalan aku merasa bersalah. Selama 10 tahun menikah, aku tak pernah marah kepadanya seperti itu. Dari bertemu, jatuh cinta, hingga berjalan di altar dan menikah, kami telah melewati banyak hal. Pertentangan dari orang tua, perbedaan budaya, perbedaan usia, dan hubungan jarak jauh. Kami berhasil melewati semua masa sulit. Dan selama itu, dia telah banyak menderita demi keluarga kami. Sungguh menyakitkan melihatnya. Tetapi aku justru menghardiknya karena dia percaya Tuhan. Aku tahu seharusnya aku tidak begitu. Tetapi itu demi kebaikan keluarga kami. Kenapa dia tak bisa mengerti aku? Aku membuka ponselku dan melihat foto bahagia kami bertiga dengan putri kami yang tersenyum manis. Kataku pada diri sendiri, aku pelindung keluarga, harus melindungi mereka. Tidak ada yang boleh menyakiti mereka. Beberapa hari berikutnya, aku takut merusak perasaan istriku kepadaku. Jadi aku memintanya agar tidak membicarakan apapun tentang Tuhan. Meski kami terlihat akur seperti biasanya. Tetapi ada jurang yang terbuka di antara kami. Suatu hari, aku baru pulang bekerja dan aku mendengar suara musik yang ceria dari kamar dan gelak tawa bahagia istri dan putriku. Aku pun penasaran. Sudah lama tidak terdengar suara riang di rumah. Lagu apa yang bisa membuat mereka begitu bahagia? Perlahan ku buka pintu dan melihat video tarian dan lagu produksi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di layar komputer. Kasih Tuhan yang sejati. 6 wanita muda yang menari dan menyanyi dengan perasaan riang, dengan wajah yang dipenuhi senyum gembira. Langsung menarik perhatianku. Penasaran, aku berpikir, gereja macam apa ini? Dan orang seperti apa mereka? Kenapa lagu dan tarian ini bisa memengaruhi orang dan sangat menenangkan? Jika mereka sungguh orang jahat, bagaimana mungkin senyum mereka begitu ramah dan tulus? Iya. Putriku melihatku masuk, lalu meminta istriku memutarkan video lagu dan tari lainnya. Tuhan telah membawa kemuliaannya ke timur. Aku tidak kuasa menghentikannya. Suasana bahagia seperti itu jarang ada di rumah kami. Sambil menggendong putriku, aku duduk di sebelah istriku dan ikut menonton. Aku sangat tertarik pada video itu, gayanya mirip tari tap dan penarinya bergerak dengan anggun seperti elang yang terbang. Sangat megah dan menarik. Hebat. Melihat aku begitu terbawa, istriku berkata, "Ini semua dibuat oleh saudara-saudari di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka bukan penari profesional." Aku pun terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang tanpa pelatihan profesional bisa menari sebagus itu? Video ini juga memberi perasaan positif. Video ini membangkitkan semangat, menggerakkan, dan menyegarkan. Bagaimana mungkin orang jahat punya energi sepositif ini? Benar. Kenapa ini sangat berbeda dengan yang aku lihat di internet? Ada apa sebenarnya? Sambil tersenyum, istriku berkata, mengagumkan. Tanpa pekerjaan dan bimbingan Tuhan, bisakah orang awam menari seperti itu? Kau akan semakin terkejut jika menonton film yang mereka buat. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa punya pekerjaan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Karena itu, tarian dan gerakan mereka sangat bagus, dan kebenaran persekutuan film ini bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dia juga bilang, propaganda online negatif itu ulah PKT yang menyebar kebohongan tentang gereja. Itu tidak benar. PKT memfitnah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyesatkan orang agar mereka menolak dan melihatnya sebagai musuh hingga takut menyelidiki pekerjaan Tuhan dan kehilangan keselamatan Tuhan. Benar sekali. Aku menjadi ingin tahu setelah mendengar perkataannya. Aku penasaran seperti apa gereja ini sebenarnya. Dan apakah yang beredar di internet itu benar?
apakah harus kubiarkan istriku dengan keyakinannya? Pergolakan yang sama berkecamuk kembali dalam batinku. Setelah pergolakan batin ini, aku putuskan untuk menyelidikinya sendiri, seperti penjaga gerbang. Jika aku melihat orang di gereja bersikap tidak baik atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, akan kubawa dia pergi dan tidak akan kuizinkan datang lagi. Jika tidak seperti yang tersebar di internet, aku tidak akan menghalangi istriku lagi. Akhir pekan itu, kuhampiri istriku dan bilang ingin menyelidiki gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia terkejut sekaligus senang. Begitu kami sampai di sana, saudara-saudari menerima kami dengan hangat. Dan dari cara mereka berinteraksi, aku rasa mereka baik dan tulus. Rasa gugup dan waspadaku perlahan mengendur. Lalu, seorang saudari memutarkan drama musikal kisah Xiao Chen. Aku menontonnya dengan penuh minat. Melihat suka duka yang dialami Xiao Chen, aku tersentuh. Dan berpikir akan hidupku sendiri. Semasa kecil, aku sering berpindah-pindah karena ada masalah dalam keluarga kami. Kuterima intimidasi, hinaan dan pengabaian hanya demi bertahan. Dan kini aku bekerja keras mencari nafkah. Mengalami berbagai hal, pasang surut selama bertahun-tahun, aku merasa lelah dan sedih. Tetapi di depan istri dan teman-temanku, aku seolah tegar. Siapa yang sungguh tahu rasa sakit dalam hatiku? Di bagian akhir drama musikal itu, lagu ini dinyanyikan. 全能者怜悯这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来的答案。他要寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到疲惫时，当你稍稍感觉这个世间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能神守望者随时都会拥抱你的到来。 Amin. Syukur kepada Tuhan. Setiap not yang dinyanyikan terasa seperti ibu yang menyambut anaknya yang telah lama hilang. Aku merasakan panggilan kasih. Aku sungguh terharu. Sangat mengharukan. Setelah drama itu selesai, aku berkata, sungguh drama musikal yang luar biasa. Istriku menatapku dan berkata, kau tersentuh akan kisah Xiao Chen, Tuhan menyentuhmu. Syukur kepada Tuhan. Aku tahu kau terpengaruh kasus Chow Yuan 28 Mei dan salah paham tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku pun tahu kau mencemaskan keselamatan kita. Jadi hari ini kita bisa melihat kejadian sebenarnya kasus itu. Bagus. Lalu mereka memutar video kebenaran yang terungkap di balik kasus Chow Yuan Shandong. Video itu mengungkap aspek mencurigakan kasus itu lalu membedahnya. Video itu membuka kebohongan PKT dan mengungkapkan fakta. Aku melihat terdakwa Chang Lidong dan Chang Fan dengan jelas berkata di pengadilan, aku tak pernah berhubungan dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Negara berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa Chow Weishan, bukan Tuhan yang Maha Kuasa kami. Mereka sendiri menyangkal mereka anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak berhubungan dengan gereja itu. Namun PKT mengabaikan kesaksian tersangka, memutarbalikkan kebenaran,
Bersikeras kejahatan itu dilakukan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah itu kebohongan yang mencemarkan nama baik gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Iya, Iya. benar. Iya. Kemudian seorang saudari bersekutu. Selama ini PKT memang terkenal akan tipu dayanya dan reputasinya buruk di dalam dan di luar negeri. Di seluruh dunia, makin banyak orang yang bisa melihatnya. Dan hampir tak ada yang percaya PKT lagi. Iya. Dia menambahkan, kita semua tahu Tiongkok diatur secara diktator oleh Partai Komunis. Tidak ada otonomi yudisial atau kebebasan pers. Media dan pengadilan Tiongkok sepenuhnya dikendalikan pemerintah PKT dan hanya menjadi moncong dan alat untuk kediktatorannya. Benar. Ini fakta umum. Iya. Benar sekali. 3 hari setelah insiden Xiaoyuan, tanpa ada sidang pengadilan ataupun putusan, PKT menggunakan TV dan media online untuk mengeluarkan kecaman publik. Pada pertengahan Juni, mereka meluncurkan Perang 100 Hari, memobilisasi polisi bersenjata untuk menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka melakukan pencarian ke seluruh negeri yang menyasar gereja dan menahan orang Kristen. Jelas bahwa kasus Xiaoyuan 28 Mei di Shandong adalah kasus palsu yang dibuat PKT untuk menindas keyakinan beragama dan memusnahkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Benar sekali. Inilah kebenaran kasus itu. Iya. Mendengar ini, aku berpikir, PKT penuh kebencian. PKT memutarbalikkan kebenaran dan menjebak gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Agar orang yang tidak tahu kebenaran termakan kebohongannya dan salah paham tentang gereja. Aku pun sempat termakan kebohongan PKT. Tetapi hal yang masih tidak aku mengerti adalah kenapa PKT begitu ingin menindas gereja dan bersusah payah menghubungkan kasus pembunuhan itu dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa serta menahan anggotanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, kuungkapkan kebingunganku dan seorang saudari menjawab, PKT amat menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan mengarang kasus pembunuhan palsu untuk menjebak gereja karena PKT adalah partai ateis. Pendirinya Karl Marx adalah penganut iblis. Dan PKT ingin memusnahkan semua keyakinan beragama agar orang percaya dan tunduk padanya, memperlakukannya sebagai penyelamat. Marx adalah iblis nyata yang menentang Tuhan. Benar sekali. Dia juga bilang, sejak PKT berkuasa, PKT menyangkal, mengutuk, menghujat Tuhan, dan menyebut kekristenan ajaran sesat. PKT menyita dan menghancurkan Alkitab, menyebutnya literatur sesat, dan menyebut kelompok agama aliran sesat sehingga bisa ditindas. Kini di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja di Tiongkok, mengungkap kebenaran. Di firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mengguncang agama dan denominasi. Banyak orang percaya yang mencintai kebenaran, membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, dan melihat itu kebenaran dan suara Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Satu persatu menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan datang ke tahta Tuhan. Amin. Hanya dalam 20 tahun, jutaan orang di daratan Tiongkok menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Melihat semakin banyak orang percaya Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak ada yang percaya PKT lagi, PKT pun murka, mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan menjebak gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengeluarkan banyak dokumen rahasia dan memobilisasi polisi bersenjata. Mereka bertekad menindas orang Kristen gereja itu di seluruh Tiongkok dalam upaya sia-sia menghentikan Injil Tuhan di akhir zaman. PKT merusak pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menyingkap natur iblis jahat PKT yang membenci kebenaran dan Tuhan. Benar. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa, dari atas sampai ke bawah dan dari awal sampai akhir, iblis telah mengganggu pekerjaan Tuhan dan bertindak dalam penentangan terhadapnya. Iblis ingin melenyapkan segala tentang Tuhan dengan sekaligus dan sekali lagi mencemari dan membunuhnya untuk mengganggu bahkan menghancurkan pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan menyamai statusnya?
Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan ikut campur dalam pekerjaannya di bumi? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan memperlihatkan wajah mengerikannya? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan mengacaukan pekerjaannya? Bagaimana mungkin setan penuh amarah ini membiarkan Tuhan mengendalikan pengadilan kerajaannya di bumi? Bagaimana mungkin dia tunduk padanya? Wajah mengerikannya sudah tersingkap, entah harus tertawa atau menangis, itu sulit dibicarakan. Bukankah itu esensi setan? Amin. Syukur kepada Tuhan, firman Tuhan sangat tepat. Benar sekali. Benar. Saudari itu kemudian memutarkan film kebohongan komunisme. Firman Tuhan di dalamnya sangat menyentuhku. Mari kita baca bersama. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Kita percaya bahwa tidak ada negara atau kuasa apapun yang dapat menghalangi tujuan yang ingin dicapai Tuhan. Orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, menentang firman Tuhan, mengganggu dan menghalangi rencana Tuhan, pada akhirnya akan dihukum olehnya. Orang yang menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dikirim ke neraka. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dimusnahkan. Setiap bangsa yang bangkit untuk menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari bumi ini dan akan lenyap. Amin." Syukur kepada Tuhan. Aku bisa merasakan otoritas dan kemegahan Tuhan di firman-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Meski PKT berusaha menjelekkan dan mengutuk gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, menangkapi dan menganiaya orang Kristen gereja itu, mereka tetap bertahan mengikuti Tuhan dan menyebarkan Injil-Nya. Iya. Mereka membuat lebih banyak film Injil, paduan suara, dan video tari, dan makin banyak orang percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang berasal dari manusia tak mungkin berkembang sedemikian cepat di bawah penganiayaan sekeras itu. Iya. Yang dari Tuhan pasti berkembang. Aku tahu ini pasti jalan yang benar dari Tuhan dan layak diselidiki. Amin. Memahami semua ini menuntaskan keraguanku tentang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Beban berat telah diangkat dari hatiku. Amin. Kutatap istriku dan berkata, "Kau benar telah percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku tidak tahu dan kurang bijak. Percaya begitu saja pada kebohongan PKT dan menghalangimu. Aku salah." Iya. Iya. Air matanya turun dan dengan bergetar, dia berkata, "Berkat Tuhan, kau bisa melihat kebohongan PKT dan tidak bingung lagi. Ini bimbingan dan tuntunan Tuhan." Amin. Amin. Sejak itu, aku menonton video gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bersama istriku dan mendengarkan cerita imannya. Kemudian, aku sakit parah. Saudara-saudari gereja datang menjenguk dan banyak membantu kami. Dalam masyarakat yang dingin dan acuh tak acuh, bantuan tulus saudara-saudari membuatku merasa kami satu keluarga. Setelah beberapa lama kenal, aku melihat mereka orang yang sangat baik, yang mengandalkan firman Tuhan dalam interaksi mereka, tulus, jujur dalam ucapan dan tindakan. Mereka sangat berbeda dengan partner kerjaku. Iya. Jarang ada orang seperti mereka di dunia ini. Iya. Iya. Aku merasa firman Tuhan Yang Maha Kuasa bisa mengubah dan membimbing kita ke jalan yang benar. Gereja ini juga penuh kasih, membuat orang merasa hangat. Aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Aku mengingat ketika aku dibutakan kebohongan PKT dan menghalangi iman istriku. Tetapi Tuhan tidak menyerah untuk menyelamatkanku. Melalui firman Tuhan yang dibagikan saudara-saudari, aku melihat kebohongan PKT dan kebenaran mengerikan di baliknya. Dia membawaku ke hadapannya. Aku bersyukur atas keselamatan Tuhan untukku. Syukur kepada Tuhan. Domba Tuhan mendengar suara Tuhan.